Arsitektur UNES! Merdeka! Arsitektur UNES! Merdeka! Arsitektur UNES! Merdeka! 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 Ini main. Udah tadi. Ini udah jalan. Udah. Gak usah bilang nama gitu nih. Nggak usah. Santai aja ya. Santai aja. Apa ya? Ya pertama-tama gue masuk kan emang awalnya nggak mau masuk sini. Ya harapan gue pasti apa ya, ekspektasi gue rendah lah. Awal gue nggak tahu arsitektur UNES. Awalnya gue nggak tahu UNES itu di mana. Itu juga gue milih UNES karena ya dari tempat les. Masuk ke arsitektur UNES tuh saya menebak-nebak arsitektur UNES. Sebelumnya belum pernah saya dengar gaungnya di kancah kota Semarang. Sebelum saya diterima di arsitektur UNES, saya belum sama sekali tidak mengetahui kalau di Universitas Negeri Semarang ada jurusan arsitektur, itu jujur. Arsitektur UNES itu sebenarnya sudah dimulai tahun 2001, 2002, 2003. Jadi kita sebenarnya sudah punya 3 angkatan waktu itu. Waktu itu kita diminta untuk mengambil surat izin ke Kementerian Dikti. Cuma karena sesuatu hal akhirnya kita diminta untuk membatalkan, artinya surat izin itu tidak jadi diluncurkan oleh Dikti. Nah, ini menjadi hal yang sebenarnya mengkhawatirkan buat kita semua waktu itu. Kemudian dari kementerian meminta kita untuk melakukan pemayungan. Waktu itu pemayungan itu kita sepakati akhirnya dengan pihak UGM karena dirasa ada chemistry, kecocokan ya dalam segala aspek, dan teman-teman UGM itu bersedia untuk hadir memberikan ilmunya ke mahasiswa di kampus kita di UNES, sehingga itulah sebenarnya yang membesarkan hati kami karena masih ada perguruan tinggi sebesar UGM yang begitu respon terhadap kita yang masih jadi cikal bakal. Kemudian setelah 3 angkatan itu, kita sudah berhasil meluluskan mahasiswa alumni. Kemudian alhamdulillah pada pertama kali pelaksanaan kegiatan studio tugas akhir mahasiswa itu ada hal yang sangat membanggakan buat kami dan sangat membesarkan hati kami, karena pada kenyataannya teman-teman dosen UGM itu mengakui bahwa mahasiswa kita tugas akhirnya itu sebanding dengan teman-teman mahasiswa tugas akhirnya dengan mahasiswa dari UGM. Jadi dirasa pembelajaran yang kita lakukan di UNES itu cukup berhasil karena ditunjukkan dengan tadi tugas akhir yang diakui oleh teman-teman UGM. Ini yang membanggakan buat kami. Kemudian alumni itu sudah tersebar sebenarnya. Ada yang jadi PNS ya, mereka yang di konsultan banyak, mereka yang mandiri juga banyak ya. Jadi hampir bisa dikatakan 80% itu bergerak sesuai dengan bidang keahliannya. Ya. Kemudian setelah itu karena kita tidak boleh lagi menerima, akhirnya kita mendirikan D3 arsitektur. D3 arsitektur kita satu angkatan ya. Di tahun 2007 kalau nggak salah, 2007 ya. 2007 ya, kemudian pada tahun 2010
muncullah izin dari kementerian, dari Dikti, di mana izin itu menjadi cikal bakal berdirinya prodi diakui oleh kementerian. Perjalanan ke awal KMA itu berawal pada tahun 2005. Pada saat itu angkatan awal arsitektur UNES sebelum ada resmi dari Dikti dulu didirikan pada tahun 2005 setelah tiga angkatan berlalu. Oke. Setelah ada resmi dari Dikti, arsitektur UNES itu berawal dari angkatan 2010. KMA sendiri pada awalnya yang setelah ada izin Dikti berawal dari 2010, lanjut 2011 sampai sekarang lanjut ke KMA tahap 4, mungkin lebih seperti itu. Sedangkan saya sendiri menjabat sebagai ketua KMA pada periode ketiga. Pada awalnya KMA angkatan pada periode pertama setiap tahun pasti mengadakan sebuah kegiatan besar. Di dalamnya ada seperti sayembara, ada seperti seminar, bahkan pameran juga kita sering melakukannya. Selain kita sendiri, kita juga sering menerima undangan pameran atau undangan menghadiri acara-acara mahasiswa arsitektur lain. Kita juga setiap tahunnya mengadakan acara-acara yang lebih bersifat mengakrabkan seluruh anggota, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, antar alumni juga. Selain itu, acara yang paling penting salah satunya adalah yang akan kita laksanakan ini, yaitu etalase. KMA setiap kata beda. Oke, kalau buat saya sendiri KMA itu sangat luar biasa berarti. Karena di dalam KMA ini saya belajar akan arti pentingnya kekeluargaan, pentingnya kerjasama, pentingnya saling mendukung, saling support. Di sini saya pribadi sangat belajar banyak, belajar mengenal karakter orang, belajar bersatu padu buat mensukseskan suatu acara atau apapun itu. Saya rasa KMA ini sangat luar biasa bagi diri saya sendiri. Saya rasa juga itu bakal teman-teman lain rasakan juga dampak dari KMA itu. Menurut saya KMA itu sangat berarti bagi saya. Gitu. Tapi setelah gue masuk, dari fasilitas yang ada sama orang-orang yang dalamnya, terus ilmu yang gue dapat sih itu nggak sejelek apa yang gue kira. Di sini gue juga mendapatkan sesuatu juga tentang arsitektur. Dari gue diskusi sama kakak-kakak tingkat, dari diskusi sama dosen-dosen, itu beberapa ada yang bisa diajak diskusi dan itu membuat ilmu gue nambah lah. Awal masuk ke arsitektur UNES, pas awal ketemu kakak-kakaknya, sumpah gue ngerasa kayak gila, arsitektur gini nih anaknya. Maksudnya kayak mukanya ya serem gitu, gue gondrong-gondrong, kayak malah jatuhnya tuh kayak anak jalanan gitu. Terus tapi kesininya kok kayak kakaknya tuh malah care banget gitu sama adik tingkatnya, suka nanyain gimana tugasnya udah selesai apa belum, ada yang perlu dibantu apa enggak. Terus ya walaupun awalnya juga sama kakak-kakak tingkat di sini tuh kayak takut, dan apalagi gue nggak tahu bahasanya, yang ngomongnya suka pakai bahasa Jawa. Tapi pas sudah kesini sih ya mulai mengerti kakak tingkatnya lah. Kakak tingkatnya juga suka menanyakan. Setelah saya masuk, ternyata benar di dalam sini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi dan memiliki daya imajinasi yang tinggi. Jaya. Kalau menurut saya sekarang adalah kita mulai menjejakkan kaki di era yang baru, era kebangkitan arsitektur UNES, era kejayaan. Karena itu saya sematkan kata jaya, itu saya mewakili emosi saya sendiri, emosi keluarga, karena ini adalah sebuah langkah besar untuk
kita bersaing di dunia arsitektur, baik itu sekarang kita ada di jenjang perkuliahan, kita bisa bersaing dengan mahasiswa arsitektur seluruh Indonesia. Kita sudah kita sudah melangkah satu langkah lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya. Dan alhamdulillah sebentar lagi sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Rektor UNES sebagai rumah ilmu, kita sebentar lagi juga akan memiliki rumah untuk pembelajaran arsitektur di UNES. Karena sebentar lagi gedung baru arsitektur yang saat ini dibangun tentunya menjadi rumah ilmu bagi kaum arsitek muda yang nantinya bakal lahir di Universitas Negeri Semarang. Harapan saya ke depan buat arsitektur UNES itu tetap jaga solidaritas, tetap jaga persaudaraan, baik adik angkatan ataupun bahkan sampai alumni besok. Jadi kita tetap bersatu padu buat menjalankan KMA, menjalankan arsitektur UNES itu sendiri. Karena arsitektur UNES itu nggak bakal bisa apa-apa tanpa keluarga. Jadi ayo bareng-bareng teman-teman baik satu angkatan, adik angkatan, kakak angkatan ataupun alumni, biar dosen untuk lebih mengikat tali persaudaraan kita untuk arsitektur UNES ke depannya. Gitu. Harapannya sesuai dengan visi dari institusi UNES sendiri, yang mana visinya itu berorientasi nantinya internasionalisasi, tentunya bagaimana agar para mahasiswa itu juga bisa dihargai, bisa sejajar atau setara minimal dengan perguruan tinggi lain yang ada di Asia Tenggara. Itu minimalnya. Harapannya tentunya kepada mahasiswa kita di dalam proses pembelajarannya, jangan lupa bahwa bangku kuliah itu kan hanya sifatnya untuk mendidik dan kami hanya memfasilitasi. Ya, jadi wawasan di luar itu perlu untuk dikembangkan. Saya kira itu. Untuk kedepannya, arsitektur UNES itu bisa bersaing, nggak hanya di kota Semarang, tapi juga di Indonesia. Untuk kedepannya, mudah-mudahan saya itu lebih bisa nyaman lagi, lebih bisa mengharumkan arsitektur UNES ini, biar kedepannya itu arsitektur UNES itu nggak dipandang sebelah mata juga. Terima kasih. Buat masukan ke depannya, menurut gua ya setidaknya arsitektur UNES supaya biar bisa kayak diketahui lah sama orang-orang luar. Soalnya setiap gue ditanya, Del masuk mana arsitektur UNES di mana, pasti selalu gitu. Jadi ya menurut gue biar arsitektur UNES tuh lebih menonjolkan namanya ya. Untuk kedepannya arsitektur mungkin lebih bisa maju lah, bisa mengedepankan karyanya, bagusin karya yang bagus juga. Itu kasih. Harapan kedepannya sih, gue melihat banyak potensi arsitektur UNES ini, dan kedepannya gue harap juga arsitektur UNES ini kan mau ada gedung baru juga ya, gue makin yakin lah kalau kedepannya tuh ada potensi yang besar. Saya harap dengan dibangunnya gedung yang baru, kegiatan perkuliahan menjadi lebih efektif dan memberikan banyak manfaat, sehingga akreditasi arsitektur UNES yang dulunya C